Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tetap semangat belajar tentunya. Bertemu kembali dalam pelajaran biologi. Nah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu, yaitu masih tentang sistem saraf. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan sistem saraf yang berada di luar sistem saraf pusat, yang terdiri serabut saraf. Sistem tepi ini terdiri dari dua, yaitu saraf sensorik atau sadar dan saraf otonom atau tak sadar. Saraf somatik atau sadar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, 12 pasang saraf otak atau kranial dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau spinal. Sedangkan saraf otonom atau tak sadar terdiri dari dua, saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saraf kranial terdiri dari 12 pasang. Saraf kranial merupakan serabut saraf yang muncul dari permukaan dorsal otak. Artinya, serabut saraf itu keluar dari bagian otak. Nah, inilah bagian dari 12 pasang saraf tersebut. Yang pertama itu ada olfaktori atau pembau yang bersifat sensori yang berfungsi untuk penciuman. Yang kedua ada optik atau penglihatan yang bersifat dia sensorik dan berfungsi untuk penglihatan. Ada okulomotor atau penggerak mata yang bersifat motorik yang berfungsi untuk pergerakan kelopak mata, bola mata, dan memfokuskan lensa mata. Yang keempat, koklear atau penggerak mata. Ini bersifat motorik yang berkaitan pada otot mata dan pergerakan bola mata. Dan ada trigominal atau kembar tiga, yang ini bersifat sensorik dan motorik. Yang pertama itu ada optalmik, yaitu berkaitan dengan sensasi pada bola mata, kelenjar air mata, kulit, pada kepala, dahi, dan air mata. Sedangkan maksilar ini pada yang berkaitan dengan sensasi pada gigi atas, gusi atas, bibir atas, langit-langit, dan kulit wajah. Dan yang ketiga itu ada mandibular yang berkaitan dengan sensasi pada kulit kepala, kulit pada rahang, gigi bawah, gusi bawah, dan bibir bawah. Yang keenam selanjutnya ini ada abdusen yang bersifat motorik dan dia berfungsi untuk pergerakan rahang atas, bawah, dan bola mata. Yang ketujuh ada fasial atau muka yang bersifat sensorik dan motorik. Ini berkaitan dengan sensasi pada otot dan reseptor rata pada ujung lidah. Yang kedelapan ada vestibulo-koklear atau pendengaran. Ini bersifat dari sensorik yang berfungsi untuk pendengaran. Yang berikutnya ada itu glossofaring, yaitu lidah dan tekak. Ini bersifat sensorik dan motorik yang berkaitan dengan sensasi pada faring, tonsil, pangkal lidah, dan antena kepala. Ada vagus atau kembara, ini bersifat sensorik dan motorik yang berkaitan dengan kemampuan berbicara, menelan, pergerakan jantung, dan organ-organ dalam. Ada aksesori atau tambahan yang terdiri dari dua, yaitu kranial dan spinal. Ini bersifat motorik. Pada kranial dia berkaitan dengan pergerakan langit-langit lunak, faring, dan laring. Sedangkan pada spinal ini berkaitan dengan pergerakan leher dan punggung. Dan yang terakhir ada hipoglossal atau bawah lidah. Ini bersifat dari motorik yang berkaitan dengan pergerakan lidah.
Kemudian saraf spinal terdiri dari 31 pasang. Yang saraf spinal ini merupakan serabut saraf yang melekat pada kedua sisi tulang belakang. Nah, dari 31 pasang ini terbagi lagi atau terdiri dari 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang ekor. Nah, inilah gambar pada bagian-bagian tadi. Ada saraf kranial ini berjumlah 12 pasang dan ada 31 pasang saraf spinal. Selanjutnya adalah saraf otonom. Nah, pada saat pertama kali membahas tentang sistem saraf, sebenarnya kita sudah menyinggung sedikit tentang saraf simpatik dan parasimpatik. Dan di sini kita akan membahas lebih dalam lagi. Oke, yuk kita lanjut lagi ya. Saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Saraf otonom terdapat beberapa jalur dan masing-masing membentuk sinapsis yang kompleks dan juga membentuk ganglion. Urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion disebut dengan urat saraf praganglion. Saraf otonom yang berada pada ujung ganglion yang disebut dengan postganglion. Pada dasarnya melaksanakan kegiatan secara independen dan tidak langsung dikendalikan oleh kesadaran. Saraf otonom dibedakan menjadi dua, ada saraf simpatik dan ada saraf parasimpatik. Saraf simpatik mempunyai ganglion yang terletak di sepanjang tulang belakang menempel pada sumsum tulang belakang sehingga mempunyai urat praganglion pendek. Sedangkan saraf parasimpatik mempunyai ganglion yang menempel pada organ yang dibantu sehingga urat praganglionnya panjang. Lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Saraf simpatik dan parasimpatik ini berfungsi atau bekerja selalu berlawanan atau antagonis. Dan umumnya sinyal yang dibawa saraf simpatik meningkatkan aktivitas yang menghemat energi seperti pencernaan dan perlambatan denyut jantung. Sebaliknya, sinyal yang dibawa saraf parasimpatik umumnya meningkatkan konsumsi energi dan mempersiapkan individu untuk beraktivitas dengan cara meningkatkan denyut jantung atau meningkatkan laju metabolisme. Ini beberapa kerja saraf simpatik dan parasimpatik. Seperti yang Bapak sebutkan tadi ya, bahwa sistem kerjanya saling berlawanan atau antagonis. Seperti misalnya yang pertama ini ada saraf simpatik, dia berfungsi untuk menghambat air mata. Sedangkan saraf parasimpatik dia merangsang air mata. Yang kedua adalah memperlebar pupil, sedangkan saraf parasimpatik mempersempit pupil. Yang ketiga, saraf simpatik itu menghambat saliva, sedangkan parasimpatik merangsang saliva. Dan yang berikutnya, saraf simpatik mempercepat denyut jantung, sedangkan saraf parasimpatik memperlambat denyut jantung. Sampai dengan nomor 6, nomor 5, 6, dan 7 ini ya. Coba kamu perhatikan. Sekarang kita akan melanjutkan bagian dari gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf. Yang pertama itu ada Alzheimer atau pikun, yaitu hilangnya kemampuan berpikir dan mengingat serta ketidakmampuan melakukan kegiatan sehari-hari yang dikarenakan kerusakan sel-sel otak secara bersamaan sehingga otak tampak menjadi mengecil atau mengerut. Jadi biasanya si penderita ini sangat mudah untuk memikirkan atau dari daya ingatnya itu sangat lambat atau bahkan tidak ada seperti itu. Yang kedua adalah meningitis, yaitu infeksi atau peradangan pada selaput otak yang disebabkan oleh bakteri Neisseria.
meningitis, dan Streptococcus pneumonia. Ini gejalanya seperti demam, sakit kepala, dan leher. Yang ketiga adalah hidrocephalus, adalah penimbunan cairan cerebrospinal yang berlebihan di dalam otak yang menyebabkan penekanan pada otak sehingga memaksa otak untuk mendorong tulang tengkorak atau merusak jaringan otak. Jadi karena akibat daripada cairan itu, ini seperti pada gambar yang di samping ini ada ya. Jadi kepala akan semakin membesar karena akibat daripada penimbunan cairan tadi. Baik, yang keempat adalah Parkinson, yaitu sejumlah neuron rusak atau mengalami degenerasi sehingga tidak dapat menghasilkan dopamin dalam jumlah cukup. Akibatnya penderita mengalami tremor atau gerak tak terkendali, yang itu terjadi pada kepala, tangan, atau kaki. Yang kelima ada amnesia. Nah, ini juga amnesia ini hampir sama seperti yang nomor 1 tadi ya, yaitu Eisentracht atau pikun. Hanya perbedaannya kalau amnesia itu adalah kehilangan memori atau daya ingat dan diikuti ketidakmampuan untuk membentuk memori baru. Itu dia amnesia, hilang ingatan. Jadi bisa saja ceritanya atau pengalamannya atau apa yang terjadi pada dirinya di masa lampau dia tidak ingat lagi. Itu kalau amnesia. Amnesia ini disebabkan oleh kerusakan otak, yaitu kecelakaan atau stroke, kanker otak, kekurangan suplai darah ke otak, dan faktor psikologi atau bisa saja seperti stres, seperti itu. Dan masih banyak lagi gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf ini. Nah, jadi masih banyak jenis-jenisnya. Bisa kamu searching atau kamu pelajari dari media atau informasi lainnya anak ya. Oke, baiklah anak-anak. Demikian materi kita untuk pertemuan kita pada hari ini. Bapak selalu berpesan sama kalian agar tetap semangat belajar, jangan kemana-mana, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Dadah!